Iya kan gini lah, ini seharusnya kita saling memahami lah. Kadang juga kan ada komentar-komentar yang nggak baik tentang kita, atau kita juga ini ngambil pusing. Baru segitu aja kok pada heboh turun itu kan nggak. Berarti kayak gini, Bang. Ya, berarti Robert mungkin dilihat netizen yang lain-lain waktu dia di room dia eh, atau berdiskusi di koma lain itu tidak bagus gitu ucapannya mungkin. Nah, gitu, Bang. Ya udahlah, kita nggak usah ngurusin si Robert. Sekarang Ya, kita kembali ke tema aja. Apakah Anda mau bertanya atau boleh saya tanya? Silakan. Yang mana duluan? ini konteksnya anakku adalah Tuhanku. Mm-mm. Betul. Jadi sudah langsung Pak Ustadz mengatakan bahwa Allah Bapa itu mengutamkan anaknya gitu. Bentar. Anda salah kalau seperti itu. Terus Anda percaya dengan Yesus? Kan gitu. iya, saya percaya kepada Yesus Yesus. itu adalah Tuhan, betul. Bagi Kristen. Iya, Tuhan yang disembah atau tidak? iya, dialah Tuhan yang kami sembah. Baik, sekarang saya mau tanya dulu. Maria, ibunya Yesus yang melahirkan Yesus, itu dia menyembah siapa? Allah Menyembah Bapa, anaknya. Allah Bapa di Anaknya kan Tuhan. Ah, Maria itu sebelum kelahiran Yesus itu mengenal sosok. bukan waktu Yesusnya nongol udah. Nyembah siapa Maria? Tetap Yesus sebagai statusnya sebagai anak Maria. Berarti Maria nyembah Yesus gitu. Iya. Waduh, anak durhaka. Gimana bang? Konteksnya beda. Anak durhaka itu, Pak. Gitu bang. Macam mana pula kau? Nggak bisa mikir kayak gitu. Ini Ya, loh. masa ibu yang melahirkan kita disuruh ibunya sujud kepada anaknya, anak durhaka kali itu. Ini konteks Yesus. Apa? Yesus secara tidak langsung itu kan anak Allah yang dikaruniakan lewat Roh Kudus, Roh di dalam rahim Maria sehingga mengandung 9 bulan setelah itu Yesus lahir. Nah, dalam statusnya itu juga sebagai anak Allah yang dikandung dari Maria. Secara langsung Maria juga ibu Yesus, gitulah bang. Bentar ya. Yang di YouTube, sorry ya. Sorry. Oke. Bang, tadi kan Anda katakan Yesus itu dilahirkan Maria. Maria berarti menyembah anaknya. Iya kata Anda. Ah, ini anak durhaka atau kayak gimana itu, Bang? Ini bukan maling kundang kali bang, atau Maling kundang, Bang. bukan bang. Ah, Kalau maling kundang udah kena kutuk, tapi Yesus tidak kena kutuk loh. waduh. Itu Masa kita- kayak gitu konsepnya? jadi ya abang yang punya konsepnya beda. Konsep pemahaman abang secara teologi dari sisi pandangan agama abang beda sama kita gitu loh bang. Kita nggak bisa memahami, kita nggak bisa menyatukan pemahaman teologi dari dua sisi agama yang berbeda. Gitu bang, tetap kebentur gitu bang, nggak akan bakalan dapat gitu loh. Gini yang saya mau tanyakan juga ke abang. Aduh, kacau ya teman-teman Aaron saya yang nggak habis pikir loh bang dari penjelasan Anda itu. Serius saya nggak habis pikir loh. Ya, Saya mau tanya ke abang. apa bang? Mohon maaf ya bang, Nggak apa-apa, tanya aja. jaminan Nabi Muhammad untuk saudara-saudara yang kita muslim masuk surga ada nggak? Ada.
Mau ditunjukkan dalilnya? Ya, apa ya? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga, pasti masuk surga. Baik, saya tampilkan tulisannya aja ya. Bentar. Abang perhatikan ke layar ya. Saya bacain. Mari kita baca ya kawan-kawan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, semua umatku akan masuk surga. Tuh. Jelaskan, Bang. Ada hadis Semua menyatakan kalau Kenapa? ada hadis ya juga atau sorry Ya bukan. ini. Ini hadis apa Quran ya? Ini hadis, betul. Oh, kalau Semua hadis, umatku akan masuk surga. kalau hadis sama Quran bedanya gimana, Bang? Bang, hadis dengan Al-Quran bedanya satu. Ya, Al-Quran itu murni 100% firman dari Allah. Ya, kalaunya hadis itu perkataan, perbuatan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad. Gitu. Oke. Beda. Jadi Al-Quran itu nggak ada perkataan manusia atau ideologi manusia. Nah, yang perkataan Nabi ini namanya hadis. Makanya kalau menanyakan tentang Nabi Muhammad, pasti harus ke hadis atau sirah nabawiyah. Kalau nanyanya Nabi Muhammad di Al-Quran ya nggak nyambung gitu. Bang. Iya. Kalau di dalam Kristen, dalam Alkitab kan ada bunyi firman Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Yang saya mau bertanyakan, apakah di dalam Quran juga ada perkataan yang Nabi Muhammad sampaikan untuk saudara-saudara kita yang Muslim gitu, Bang? Ada, Bang, cuma dia nggak satu ayat. Tapi ada di beberapa surah. Kan seperti yang dikatakan oleh Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kan gitu. Iya. Itu ada di tempat kami. Oke, Nah, ini baik. akan saya tuh maka kita merujuk ke dalam Quran surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku, jalan yang lurus, maka ikutilah. Tuh. Baik. Ya. Pertama, ada jalan. Yang kedua, akulah jalan dan kebenaran. Kata Yesus kan seperti itu. Nah, ini ayat, Bang, ada dua. Ada dua saya bisa tunjukkan sama Anda bahwa Nabi Muhammad itu jalan. Quran surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Terus Quran surah Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu mencintai Allah maka ikutilah sunnah Nabi. Kan kayak gitu. Atau Nabi itu sebagai jalan. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Nabi itu adalah jalan yang lurus. Quran surah Al-An'am ayat 153. Dan yang kedua, kebenaran. Kebenaran. Apakah di dalam Islam itu juga ada kebenaran seperti yang diucapkan oleh Yesus? Ada, Bang. Siapa kebenaran itu? Kebenaran itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Inna arsalnaka bil haq mubasysyiran wa nadhira. Tuh. Nanti saya bukakan. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu diutus dengan kebenaran. Dan tadi hadis Nabi Muhammad menjamin hidup yang kekal. Hadisnya udah ada kan kayak gitu. Nah, sebagai bukti saya akan tampilkan sama Anda
Maaf saya Oh, boleh. bilang, bentar nanti saya balik lagi. Saya turun dulu ya. Oke, baik. Nanti kalau saya masuk. Nanti saya naikin, Bang. Oke, Saya ingat baik. namanya William ya. Oke. Baik Bang. Oke. Jadi ya teman-teman semuanya, seperti yang dikatakan oleh Yesus itu ada di dalam Quran dan hadis ya. Dia enggak satu ayat. Yesus berkata di Yohanes 14 nomor 6, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Ya, Nabi Muhammad juga begitu. Ya, kalau Nabi Muhammad itu jalan ya, itu ada kita lihat di dalam Quran surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Terus Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Habis itu kebenaran. Kebenaran dari Nabi Muhammad dapat kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 119 ya. Di situ inna arsalnaka bil haq. Kami mengutus Muhammad dengan kebenaran. Dan surah Muhammad ayat 2, nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Tuh. Terus Nabi Muhammad juga hidup seperti Yesus. Yang hidup di sini apa? Menjamin hidup yang kekal.